Zakaria pasal 5, hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026. Penglihatan ke-6, gulungan kitab yang terbang. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta." Lalu ia berkata kepadaku, "Inilah sumpah serapa yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapa itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya." Nah, kita melihat di pembacaan Zakaria ini, kitab Zakaria dari kitab pasal 1 sampai 4 sebelumnya kita sudah baca, sudah ada 5 penglihatannya, dan ini masuk ke penglihatan ke-6. Tuhan memperlihatkan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Penglihatan-penglihatan di mana sebelumnya saya ulang lagi, penglihatan pertama itu ada para penunggang kuda, di mana dimulai terlebih dahulu dengan seruan untuk bertobat. Nah, masuk penglihatan pertama para penunggang kuda, penglihatan kedua 4 tanduk dan 4 orang tukang besi, penglihatan ketiga seorang yang memegang tali ukuran, penglihatan keempat imam besar Yosua, penglihatan kelima kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Nah, itu yang terakhir kita baca, karena kita gantian baca satu pasal perjanjian baru, satu pasal perjanjian lama, dan puji Tuhan luar biasa firman-Nya memberkati kita di pembacaan di kitab perjanjian baru. Sekarang kita sudah di kisah para rasul, itu luar biasa sekali juga. Kita sudah baca tentang kisah para rasul 12 yang terakhir, dan semua itu terus membersihkan, terus menolong kita untuk dibersihkan yang kotor-kotor, yang tidak murni dalam diri kita. Roh Kudus terus membuka pengertian untuk nantinya menolong kita menghidupi dari hari ke hari. Pengerjaan yang terus-menerus kita perlu kerjakan di dalam Tuhan mengubahkan kita menjadi manusia yang baru. Jadi udah saat kita menerima Yesus, Roh Kudusnya ada di dalam kita, bekerja sama dengan kita untuk mengingatkan segala sesuatu. Nah, kalau manusia lama kita sudah ada seperti di sini dituliskan bahwa pencuri tapi masih bebas dari hukuman. Nah, kalau mencuri itu kan tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tetapi biasanya kalau orang yang melakukan kesalahan dan tidak segera mendapat hukuman, ya masih lanjut terus melakukan. Kalau mencuri nggak ketangkap, ya coba lagi curi sampai satu kali ketangkap masuk penjara, bisa kapok di sana. Nah, tapi kalau nggak pernah dapat penghukuman, ya lanjut terus. Nah, ini di kitab Zakaria pasal 5 ini diperlihatkan lagi kepada Zakaria tentang penglihatan ke-6, gulungan kitab yang terbang. Bisa ini terbang di depan, dia lihat, dan selalu ditanya oleh malaikat, "Apa yang engkau lihat?" Dan dia menjawab bahwa, "Aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang." Panjangnya pun dia tuliskannya, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Nah, ini gulungan kitab yang terbang ini yang nantinya bisa menghukum pencuri dan saksi palsu, penghakimannya, karena dituliskan di sini ayat ketiga, "Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapa yang keluar menimpa negeri. Sebab menurut sumpah serapa itu setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman." Jadi ada penghukuman untuk pencuri, untuk yang apa tadi ya, yang menurut sumpah serapa, setiap orang yang bersumpah palsu juga. Tetapi kok masih bebas hukuman? Nah, ini dalam hal ini tentang
gulungan kitab yang berukuran 20 kali 10 hasta itu, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta itu melambangkan di sini firman Allah yang aktif. Firman Allah yang aktif menyingkapkan dosa dan mendatangkan hukuman kepada pelanggar hukum. Jadi saat firman Tuhan disampaikan, di sana aktif untuk mengingatkan orang yang membaca firman itu. Oh iya, ternyata saya sudah mencuri, ternyata saya sudah bersumpah palsu. Nah, firman Tuhan Roh Kudus yang terus ngingatin untuk nantinya bisa ada pertobatan. Kenapa di pasal 1 ada seruan pertobatan? Nah, diperlihatkan lagi di pasal 5 di sini tentang sebuah gulungan kitab yang terbang, yang dimana di situ melambangkan firman Allah yang aktif. Jadi saat kita setiap hari terus membaca firman Tuhan, pasti firman Tuhan itu mencuci kita, membersihkan kita, mengingatkan kalau masih ada kita, oh saya masih bohong kemarin ya, saya masih nyuri ini. Mencuri bukan cuma curi uang dari orang ya, bukan cuma merampok bank, tapi mungkin curi-curi waktu saat bekerja, saat kita bekerja dan ada waktu-waktu tertentu yang sudah disiapkan dari bos. Misalnya kita bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah, di antara itu curi-curi waktu untuk bikin yang lain. Itu juga bagian mencuri. Nah, Roh Kudus akan nolong supaya kita benar-benar saat bekerja, kita bekerja nggak curi waktu ambil handphone, teleponan sama yang lain, atau WhatsAppan kah, atau bikin aktivitas yang lain yang bukan bagian dari pekerjaan itu. Sekalipun pun mungkin kita lihat bebas ya. Jadi kita di sini ditolong terus oleh firman Allah yang aktif untuk menyingkapkan dosa, menyingkapkan kesalahan, hal-hal yang kita lakukan selama ini yang belum ada ganjaran, tidak diketahui ya, seperti tadi masih bebas dari hukuman, dan orang yang bersumpah palsu masih bebas hukuman. Jadi kita sendiri yang tahu, nggak tunggu dihukum dulu, tetapi Roh Kudus yang mengingatkan kita melalui firman-Nya, Alkitab yang hidup, firman Tuhan yang hidup itu yang dilambangkan dengan gulungan kitab yang terbang. Nah, saat kita terus membuka hati untuk disingkapkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, di sanalah nantinya kita tanpa menunggu dulu untuk dihukum, kita berbalik. Kita nggak melanjutkan lagi mencuri, tidak melanjutkan lagi bersumpah palsu. Nah, kembali 2 Timotius 3 ayat 16 menuliskannya supaya kita ingat, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, inilah gulungan kitab terbang yang menggambarkan, melambangkan firman Tuhan yang aktif itu untuk mengajar. Saat kita baca, kita diingatkan dia mengajar, menyatakan kesalahan. Oh ya, sudah mencuri, saya lupa kemarin itu, kalau ternyata saya sudah mencuri karena di kantor ada jam kerja dan saya pakai untuk yang lain. Ataukah ya memang betul-betul mencuri sesuatu yang bukan milik kita. Jadi hal-hal tersebut dinyatakan oleh firman Tuhan. Dia aktif menolong kita untuk menyatakan kesalahan, dan saat dinyatakan kita mau untuk memperbaiki. Nah, inilah kehidupan sebagai orang percaya. Dari hari ke hari kita diperbaharui dengan firman-Nya yang saat kita baca itu sangat hidup dan kuat, powerful firman Tuhan. Ajarin kita menyatakan kesalahan kita, perbaiki kelakuan yang salah yang kita lakukan selama ini, dan mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Nah, jadi dengan kita diperlengkapi terus dengan firman Tuhan, tulisan yang diilhamkan Tuhan melalui firman-Nya, dengan demikian tiap-tiap manusia, kita semua sebagai kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, hal-hal yang sebelumnya kita mungkin pikir, saya sudah melakukan perbuatan baik, kita bersumpah palsu untuk menutupi kesalahan orang lain, mungkin teman-teman kita yang kita suka, padahal itu malah membawa mereka kepada kecelakaan karena mereka bebas dari hukuman akibat sumpah palsu kita. Kita tahu bahwa dia melakukan hal yang tidak benar, tetapi kita menutupi kesalahannya dengan bersumpah palsu. Nah, Tuhan mau kita hidup jujur dengan hikmat-hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, supaya nantinya justru
saat terbuka kalau bersumpah palsu, pencuri, orangnya bisa bertobat dan bisa untuk memperbaiki kelakuan, dan kita sendiri jadi firman Tuhan untuk kita. Atau yang tadi kita mau menutupin kesalahan orang lain padahal itu malah akan membahayakan dan tidak menolong dia. Jadi firman Tuhan ini yang dilambangkan dengan kitab gulungan kitab yang terbang itu, yang dikatakan malaikat di sini, aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Jadi firman Tuhan kalau masuk ke dalam rumah, ke dalam hati orang, musnahkan yang kayu dan batu-batu yang bisa membuat lapuk itu tadi, kayunya, batu-batu yang bohongnya, sumpah palsunya. Nah di situ yang dimusnahkan terus. Saya berdoa Tuhan tolong saya dan kita yang mendengar firman ini untuk terus dimusnahkan kayu maupun batu yang tidak benar di dalam hidup saya pribadi dan kita semua, dimusnahkan dengan firman kebenaran supaya nggak simpan-simpan terus ini kayu dan batu yang membuat bisa membuat rapuh nantinya rumah Tuhan yang adalah diri kita masing-masing, supaya hanya firman yang sanggup mengungkapkan semua, membongkar semua kepalsuan-kepalsuan, membongkar apa yang kita curi, dan semakin memurnikan kita, semakin membersihkan kita supaya semakin berkenan di hati Tuhan, karena Tuhan sangat membenci orang yang bohong, yang bersumpah palsu, tetapi Tuhan mengasihi orang yang jujur, yang rendah hati. Nah kita lanjut ke perikop yang berikut, penglihatan ke-7, perempuan dalam gantang. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lalu katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didoronnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear untuk mendirikan rumah bagi perempuan itu, dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Jadi ini penglihatan yang ke-7 tentang perempuan dalam gantang. Di situ dari ayat 5 sampai 11. Di sini sebuah wadah gantangnya itu dikatakan inilah yang muncul di sebuah gantang itu adalah kejahatan mereka di seluruh negeri. Bayangkan ini dilambangkan dengan kejahatan di seluruh negeri, di mana tutup timah itu setelah terangkat seorang perempuan yang duduk di dalamnya. Nah, perempuan yang duduk di dalam gantang ini kemudian dikatakan itulah kefasikan. Jadi kefasikan yang perempuan yang di dalam duduk itu disebut di ayat 8, itulah kefasikan. Lalu didoronnyalah perempuan itu ke dalam gantang dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku dan melihat tampil 2 orang perempuan. Jadi ada 2 orang perempuan lain yang sayapnya didorong oleh angin, seperti sayapnya itu seperti sayap burung ranggung. Nah mereka mengangkut gantang tadi itu di antara bumi dan langit. Jadi waktu diangkutkan perempuan yang duduk di dalamnya tadi dimasukin kembali. Jadi mereka mengangkut gantang dengan ada perempuan yaitu kefasikan di dalamnya.
Dan dia tanya, kemana mau dibawa gantang itu? Dan malaikat menjawab, ke tanah Sinear. Nah, tanah Sinear ini adalah Babel. Nah, penglihatan itu melambangkan penyucian Israel. Jadi saya cari sedikit informasi karena saya kurang mengerti. Nah, Roh Kudus bukakan dengan sedikit pengertian dari pencarian di sini. Saya lihat di sini menuliskan bahwa itu melambangkan penyucian Israel, di mana dosa dan kejahatan disingkirkan dari umat Tuhan dan dikembalikan ke tanah asalnya yaitu Babel. Jadi Babel itu asal kejahatan, jadi tadi disingkirkan, dibawa tadi diangkat oleh dua perempuan dengan bersayap seperti burung ranggung untuk dijauhkan dari Israel, menyucikan Israel dan dikembalikan ke tempat di mana kejahatan itu berakar. Nah, jadi yang Tuhan mau sampaikan di sini bahwa Tuhan sanggup untuk menyucikan, memulihkan, membersihkan umat dari kefasikan. Tadi kan yang perempuan itu disebut sebagai kefasikan di ayat 7, ayat 8. Kerinduan Tuhan untuk membersihkan umatnya dari segala kefasikan supaya umatnya kudus, karena Tuhan berkata, kuduslah kamu seperti aku kudus. Dan Tuhan rindu juga menguduskan kita. Tuhan mau supaya dijauhkan semua yang kefasikan di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan mau untuk mengangkat itu semua, menjauhkan daripada kita. Nah, tinggal kita mau enggak kita disucikan, dimurnikan, dibersihkan oleh Tuhan supaya nantinya pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kerinduan Tuhan satu-satunya adalah memulihkan kita, memulihkan relasi kita dengan Dia yang sudah rusak sebelumnya dengan peristiwa Adam dan Hawa. Dan saat kita mau untuk menerima pemulihan itu melalui Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah mencurahkan darahnya untuk menebus semua kefasikan, kesalahan, dosa-dosa kita. Nah, bagian kita adalah menerima Dia sebagai juru selamat kita, menerima Dia sebagai satu-satunya penyelamat di dalam hidup kita, dan mau untuk diubahkan, diperbaharui di dalam kasih-Nya, diperbaharui terus-menerus dengan mengikuti kebenaran-kebenarannya, membuang jauh-jauh akar kejahatan di dalam hidup kita dan menerima anugerah-Nya, mengikuti dari hari ke hari. Kalau sebelumnya mencuri, menjadi jujur, tidak bersumpah palsu, dan semua kefasikan-kefasikan lain yang membuat kejahatan terus ada di dalam hidup kita. Nah, kerinduan Tuhan untuk terus memenangkan kita, memerdekakan kita dari segala tipu daya dosa. Dan kalau setiap hari dari hal yang terkecil kita kerjakan terus, dari sebelumnya mungkin banyak sekali bersumpah palsu, kurangi sampai tidak ada sumpah palsu lagi. Curi-curi, sekarang mulai turunkan porsi mencuri dan bersihkan terus hati di dalam kasih-Nya. Kita percaya Tuhan sanggup menolong kita saat kita mau bekerja sama dengan Dia. Kekuatan sendiri kita tidak bisa, tetapi saat kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita, seperti Raja Daud berkata, dengan Dia aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku sanggup melompati tembok yang tinggi. Jadi bersama dengan Tuhan yang gerombolan-gerombolan yang kelihatannya susah dihadapi, tetapi kita akan sanggup hadapi. Yang tembok-tembok tinggi kelihatannya bagaimana mungkin kita bisa panjat, tetapi dengan Tuhan kita sanggup. Yang penting kita menyerahkan kepada Dia, menyerahkan tuntunan hidup kita dituntun oleh Dia. Pemazmur pun berkata bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Kalau kita ikut tuntunannya, percaya kepada Dia, nggak ikut ketakutan-ketakutan kita, karena kadang kita bertindak karena takut ya, atau diancam atau hal-hal yang seperti itu. Tetapi kalau kita teguh percaya kepada Dia, Dia yang akan menolong kita. Kalau kita serahkan hidup kita kepadanya, percaya kepadanya, Dia yang bertindak menolong kita. Sefanya 3 ayat 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan.
Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Mari kita terus percaya bahwa Tuhan Allah kita ada di antara kita yang memberi kemenangan. Memberi kemenangan saat kita mau untuk bekerja sama dengan Dia, tunduk kepada perintah-Nya, melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Kalau hari ini Dia perintahkan untuk tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, tidak ada kefasikan lagi, dan kita pasti diberi kesanggupan melakukan perintahnya saat kita mau terbuka, kosong di hadapannya. Dia akan terus menolong kita, memegang tangan kanan kita. Dia akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang memberi dan membawa kemenangan. Kita tidak usah takut, karena Tuhan yang berjanji bahwa jangan takut, aku menyertai engkau, aku yang membimbing engkau, akan memelihara engkau, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saat kita mau taat mendengar segala perintahnya. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan syukur kepada Tuhan atas penyertaannya. Elohim ya Tuhan, menyertai kita sepanjang bulan Februari, 28 hari kita jalani hari terakhir hari ini. Semua hanya karena anugerahnya. Dan kita kembalikan segala ucapan syukur kepada Dia, puji-pujian atas kasih-Nya kepada kita semua menjalani bulan Februari. Dan hari ini kita tutup bulan Februari dengan ucapan syukur, dan besok kita masuk bulan Maret dengan mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang pegang terus tangan kita saat kita mau untuk dituntun oleh Dia melalui Roh Kudus-Nya untuk hidup seturut dengan jalan-jalannya. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.